Shalom bagi saudara sekalian, marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk menyambut firman Tuhan. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang menjadi nas khotbah dalam ibadah Minggu Rogate tanggal 5 Mei tahun 2024 tertulis dalam kitab Injil Matius pasal yang ke-7 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-11. Beginilah firman Tuhan. Jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi, karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi, dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu, padahal ada balok di dalam matamu? Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Jangan kamu memberikan barang yang kudus kepada anjing, dan jangan kamu melemparkan mutiaramu kepada babi, supaya jangan diinjak-injaknya dengan kakinya, lalu ia berbalik mengoyak kamu. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima, dan setiap orang yang mencari, mendapat, dan setiap orang yang mengetok, baginya pintu dibukakan. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti, atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Adapun yang menjadi tema dalam ibadah Minggu saat ini adalah setiap orang yang meminta akan menerima. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saat ini kita tiba di Minggu Rogate yang artinya berdoa. Berdoa tentunya sudah menjadi merupakan suatu tanda dari kehidupan seorang yang beragama. Terlebih lagi dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen, tentunya unsur doa itu sungguh sangat begitu penting dan sangat berarti. Dari keseluruhan pengajaran dalam Alkitab, sangat jelas disampaikan di sana akan betapa pentingnya doa dalam kehidupan orang percaya. Terlebih lewat pengajaran Tuhan Yesus, kita dituntun untuk senantiasa bertekun dalam doa. Hal ini jugalah yang akan kita simak dalam Minggu Rogate ini, yang diambil dari kitab Injil Matius pasal yang ke-7. Jemaat yang terkasih, Injil Matius pasal yang ke-7 ini adalah bagian dari khotbah Yesus di Bukit Galilea, yang sering dikenal dengan khotbah di bukit. Adapun khotbah di bukit itu sendiri tertulis dalam pasal yang ke-5 hingga pasal yang ke-7. Dan dalam khotbah minggu ini, dari pasal yang ke-7 ayat 1-11, ada 3 bagian yang perlu kita renungkan. Yang pertama, jangan menghakimi. Jemaat yang terkasih, apa yang disampaikan Yesus di sini adalah sebuah perintah agar jangan menghakimi. Tentunya hal ini dilandasi dari sikap orang-orang Farisi dan juga ahli-ahli Taurat yang pada zaman itu begitu sering menghakimi orang lain. Mereka sering menuduh orang lain melakukan kesalahan. Adapun kata menghakimi dalam bahasa Yunani disebut dengan krinete,
yang artinya menilai, menganggap seseorang sebagai pihak yang salah. Jadi kata menghakimi di sini merujuk pada suatu karakter seseorang yang mencari kesalahan orang lain. Maka dengan demikian, menghakimi dan menegur adalah hal yang berbeda. Menghakimi merujuk kepada suatu hal yang negatif, sedangkan menegur merujuk kepada suatu hal yang positif. Apa yang disampaikan Tuhan Yesus agar jangan menghakimi, bukan berarti bahwa Tuhan Yesus menolak hukum pengadilan atau hakim, atau ingin menjadikan supaya semua orang menjadi lemah lembut, tidak punya prinsip, dan menerima segala kesalahan. Bukan itu maksudnya. Tetapi Tuhan Yesus melarang seseorang untuk menghakimi sama manusia dengan ukurannya sendiri. Dalam arti, seseorang itu memakai pemahaman sendiri untuk menghakimi, menyatakan seseorang itu bersalah, padahal orang tersebut tidak melakukan sesuatu yang salah. Di sini Tuhan Yesus mengatakan, "Mengapa engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui?" Ada begitu banyak orang yang punya kebiasaan buruk, di mana ia sering merasa paling hebat, merasa paling suci, merasa paling kudus, merasa paling benar, sedangkan orang lain adalah orang yang salah, orang yang tidak benar bagi dirinya. Banyak orang yang hanya melihat selumbar di mata saudaranya, padahal di depannya sendiri ada balok yang begitu kokoh berdiri. Namun ia tidak melihatnya. Dia hanya mampu melihat dan mengkritik kesalahan orang lain. Dia suka mengkritik, dia suka menegur orang lain dengan cara yang begitu kasar, dengan cara yang tidak tepat. Tetapi ketika dia dikritik, maka dia tidak dapat menerimanya. Hal inilah yang ditegur Tuhan Yesus Kristus kepada setiap orang pada zaman itu, agar jangan menghakimi menurut ukuran yang ada pada seseorang, sebab akan tiba masanya manusia itu juga akan dihakimi sesuai dengan apa yang ia perbuat itu. Oleh karena itu di sini Tuhan Yesus mengatakan, "Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu." Di sini kita diingatkan firman ini untuk mengkoreksi diri kita sendiri sebelum kita mengkoreksi orang lain. Yang kedua adalah mengenai hal yang kudus dan yang berharga. Jemaat yang terkasih, adapun hal yang kudus dan yang berharga itu adalah firman Tuhan. Firman Tuhan itu diberikan kepada setiap orang yang sungguh-sungguh mau menerima firman itu di dalam hidupnya. Tetapi firman itu tidak akan diberikan kepada orang yang tidak mau menerimanya. Oleh karena mereka mungkin lebih condong untuk menolaknya, menyanyiakannya. Ini merupakan sebuah teguran kepada orang Farisi dan ahli Taurat yang pada zaman itu merasa lebih hebat dari Yesus, sehingga mereka menolak dan menyanyiakan firman keselamatan itu. Dalam ayat yang ke-6 ini, Tuhan Yesus menghendaki agar para orang percaya berhikmat dalam menentukan suatu keputusan. Adapun ilustrasi di sini tentang jangan memberikan barang yang kudus kepada anjing dan mutiara kepada babi, mengajarkan kita untuk menilai orang lain dengan jelas. Orang Kristen harus memahami bukan saja betapa bernilainya mutiara, tetapi juga sifat dasar anjing atau babi, di mana kedua binatang tersebut tidak bisa menghargai benda-benda yang berharga. Bahkan saking tidak menghargainya, mereka malah akan menyerang balik, karena mengira kita mau melukainya. Seringkali hal itu terjadi dalam kehidupan orang percaya. Ketika seseorang memberitakan Injil, ada orang yang memang belum melihat betapa berharganya Injil Kristus itu. Sehingga ketika disampaikan kepadanya, ada orang yang memang belum melihat betapa berharganya Injil Kristus itu. Sehingga ketika disampaikan dengan cara apapun juga, mereka akan menolak, bahkan menyerang balik. Sebagai orang percaya, sebagai pelayan Tuhan, kita harus sungguh-sungguh menjadi pewarta firman Tuhan,
Tetapi jangan paksakan firman itu kepada seseorang jika seseorang itu tidak mau menerimanya dengan penuh sukacita. Saudara terkasih, bagian yang ketiga ini merupakan inti dari khotbah Minggu Rogate saat ini. Dan tentunya, hal ini tidak asing lagi bagi kita, yaitu ajaran Tuhan Yesus tentang pengabulan doa. Di sini Tuhan Yesus memberikan pengajaran kepada kita bahwa doa akan didengar dan dijawab oleh Tuhan. Ada 3 perkataannya sekaligus perintah yang bermuatan janji Tuhan bagi setiap orang yang mau melakukannya, yaitu meminta, mencari, dan mengetuk. Tuhan Yesus sendiri mengatakan untuk mendapatkan sesuatu itu, kita harus berusaha, tidak hanya berpangku tangan dan diam. Jika ingin mendapatkan sesuatu, maka mulailah mencari. Jika ingin diberi sesuatu, maka mintalah. Dan jika ingin pintu dibukakan bagimu, maka ketuklah pintu itu. Adapun konsep pengajaran Tuhan Yesus di sini mengajarkan kepada setiap orang percaya supaya lebih sungguh-sungguh dalam hidup ini, serta tidak menggantungkan kehidupan kita kepada orang lain. Dengan adanya kerja keras, dengan penuh kesungguhan, dengan sungguh-sungguh bermohon kepada Tuhan, maka yakinlah kita akan meraih segala apa yang kita impikan seturut dengan apa yang Tuhan kehendaki. Dan selanjutnya, dalam ayat yang ke-8 Tuhan Yesus memberikan sebuah janji. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetuk baginya pintu dibukakan. Ini merupakan sebuah janji yang begitu luar biasa yang diberikan kepada setiap orang percaya yang berdoa kepada Tuhan. Meminta, mencari, dan mengetuk, dia akan menerima, mendapat, dan pintu dibukakan baginya. Jemaat yang terkasih, doa merupakan jembatan bagi kita untuk berbicara dengan Allah. Doa adalah sarana bagi setiap orang percaya untuk menyampaikan keluhan-keluhan kepada Tuhan, bahkan keluhan-keluhan yang tak terucapkan. Di dalam doa, kita yakin bahwa saat itu kita sedang berbicara langsung dengan Tuhan. Dan dalam iman yang teguh kita yakin, doa kita akan Tuhan dengarkan. Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan Allah yang sungguh maha mengasihi kita. Dia adalah Allah yang maha murah. Dia adalah Allah yang sanggup memberikan apa yang terbaik bagi hidup kita. Seperti seorang bapa yang sayang kepada anaknya, demikian halnya Tuhan Allah sebagai Bapa yang kekal, sungguh mengasihi kita. Jika kita manusia sanggup memberikan yang terbaik kepada anak-anak kita, maka Tuhan Allah yang Maha Kuasa juga pasti memberikan yang terbaik bagi kita. Sebagaimana firman Tuhan mengatakan, adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya, jika ia meminta roti, atau memberi ular, jika ia meminta ikan? Tentunya tak seorang pun yang akan melakukan hal yang demikian. Namun, sebagai orang tua yang baik, pasti kita akan memberikan yang terbaik kepada anak-anak kita. Maka dengan demikian Tuhan Yesus juga mengatakan di sini, jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Oleh karena itu di sini kita perlu merenungkan yang dikatakan Tuhan Yesus, bahwa ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Maka dengan demikian, mintalah kepada Tuhan, maka engkau akan beroleh apa yang engkau inginkan seturut dengan yang Tuhan kehendaki. Saudara terkasih, sejajar dengan tema minggu pada saat ini, setiap orang yang meminta akan menerima, ada sebuah ilustrasi demikian. Di suatu desa ada seorang anak kecil yang usianya baru 5 tahun. Ia hidup dengan bahagia bersama dengan orang tuanya. Setiap hari orang tuanya mengajarkannya untuk sungguh-sungguh berdoa. Dan memang dia bertumbuh menjadi anak yang pintar, anak yang baik, anak yang sungguh-sungguh selalu bertekun dalam doa.
Terlebih sebelum dia makan, dia akan selalu berdoa. Adapun doa yang diajarkan kepadanya ketika hendak makan adalah, "Ya Tuhan, berkatilah makanan ini." Doa yang sungguh sangat sederhana itu begitu sering diucapkan oleh anak kecil itu ketika dia akan makan. Pada suatu waktu, di saat anak tersebut sedang bermain dengan teman-temannya, tiba-tiba warga di desa itu digemparkan dengan seekor kerbau liar yang mengamuk di desa itu. Kerbau itu sangat ganas dan merusak apa saja yang ada di depannya. Seluruh warga ketakutan sambil berteriak karena dikejar kerbau tersebut. Anak itu tidak tahu akan bahaya yang sedang terjadi. Bahkan dia hanya tersenyum melihat orang banyak yang lari ke sana kemari. Ia berpikir bahwa orang-orang tersebut juga sedang bermain petak umpet. Dan tak lama kemudian, ketika semua orang sudah bersembunyi, tinggallah anak itu sendirian di depan halaman rumahnya. Lalu, kerbau liar itu pun datang hendak menghampirinya. Alhasil anak itu pun terkejut dan merasa ketakutan. Dan dia berharap akan ada yang mengusir kerbau itu darinya. Ia tidak tahu apa yang harus ia lakukan selain daripada berdoa. Lalu anak itu melipat tangannya, menundukkan kepalanya, menutup matanya. Lalu dia berdoa. Adapun doa yang masih ia ketahui hanyalah satu, yaitu doa untuk makan. Dan dengan sungguh-sungguh, di hadapan kerbau liar itu, ia berdoa, "Ya Tuhan, berkatilah makanan ini." Begitu ia selesai mengucapkan doanya, ia membuka matanya, dan ternyata kerbau itu tidak ada lagi di sana. Semua orang yang ada di desa itu begitu heran melihat bagaimana anak itu menyampaikan doanya, sehingga kerbau itu pun meninggalkannya. Jemaat yang terkasih, apa yang hendak disampaikan dari kisah itu bukan hendak mengajari kita supaya mengikuti formula anak kecil itu dikala kita sedang berdoa. Tetapi hal itu hendak mengajari kita bahwa kuasa dua orang yang sungguh-sungguh tulus menyampaikan doanya benar-benar didengarkan oleh Allah. Di saat anak itu berharap kerbau itu akan pergi, dia hanya menyampaikan doa yang ia ketahui saja. Artinya, Tuhan tahu apa yang dibutuhkan anak itu, lebih dari yang dapat ia ucapkan. Demikian halnya dengan kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Begitu sering kita bingung dan tidak tahu untuk mengucapkan apapun juga, oleh karena beragam pergumulan yang begitu menyiksa hidup kita. Seolah-olah setiap kalimat tak dapat lagi kita ucapkan. Mungkin saja oleh karena beragam penderitaan yang begitu berat, membuat kita begitu sulit untuk menyampaikan kata-kata kita, bahkan di dalam doa kita. Oleh karena pergumulan yang begitu berat itu, membuat kita sulit untuk mengucapkan sepatah kata pun di hadapan Tuhan. Tetapi ketahuilah bahwa Tuhan yang Maha Baik mengetahui apa yang ada di dalam hati kita. Tuhan tahu apa yang kita butuhkan. Tuhan tahu apa yang engkau perlukan. Saudara terkasih, di Minggu Rokati ini, firman Tuhan menuntun kita menjadi orang percaya yang sungguh-sungguh bertekun dalam doa dan menghayati dan mengimani kuasa dari doa itu. Yakin dan percayalah bahwa Allah yang Maha Pengasih sanggup memberikan yang terbaik kepada kita, lebih dari yang kita pikirkan. Tentunya, mari kita meminta, mencari, dan mengetuk. Yakinlah setiap orang yang meminta akan menerima, setiap orang yang mencari akan menemukan, dan setiap orang yang mengetuk pintu, baginya pintu akan dibukakan. Setiap orang yang sungguh-sungguh meminta kepada Tuhan akan menerima segala yang terbaik dari Tuhan. Oleh karena itu, bertekunlah di dalam doa, dan yakinlah bahwa doa orang benar sangat besar
kuasanya. Firman Tuhan berkata dalam Roma 12 ayat 12, "Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa." Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang sungguh mengasihi kami dan sungguh maha mengetahui akan apa yang kami butuhkan, tuntunlah kami dalam Roh-Mu yang kudus agar kami menjadi pribadi yang sungguh-sungguh mau bertekun di dalam doa dan mengakui kuasa dua orang yang percaya di hadapan-Mu ya Tuhan yang Maha Pengasih. Ajar kami ya Tuhan menjadi pribadi yang sungguh-sungguh meyakini bahwa setiap orang yang berdoa kepadamu, setiap orang yang minta, akan menerima segala yang terbaik dari Tuhan Allah di dalam Kristus Yesus. Amin.